Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikaz Primarakan dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D semester 4. Akan memaparkan materi yang diberikan oleh dosen mata kuliah Filsafat Hukum Islam berkenaan dengan pandangan Islam mengenai era digital. Jadi semakin hari semakin berkembangnya waktu, semakin canggih pula teknologi. Jika pada zaman dahulu seseorang yang ingin mengetahui suatu hal cukup sulit untuk ingin mengetahui hal tersebut, berbanding terbalik dengan zaman sekarang, di mana seseorang yang ingin mengetahui suatu hal bisa sangat mudah mengetahui hal tersebut dikarenakan adanya suatu hal yang dinamakan internet. Mereka tinggal mengetik saja kata kunci dari apa yang ingin mereka cari, lalu akan muncul begitu saja nantinya. Seiring dengan adanya era digital ini, umat manusia sudah seharusnya paham akan perkembangan zaman ini, dikarenakan jika tidak nantinya mereka akan kesulitan. Begitu pula dalam hal beragama, kita sebagai umat Islam harus benar-benar sadar dan benar-benar paham akan adanya hal-hal yang berkaitan dengan era digital ini. Karena jika tidak, nantinya kita umat Islam akan tertinggal oleh zaman. Hal tersebut senada dengan apa yang diucapkan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara. Beliau mengatakan bahwa umat Islam hari ini hidup dalam era digital yang cepat dan tidak mungkin tertolak. Umat Islam harus sadar dan harus berpacu dengan waktu dalam menyiapkan diri. Jika tidak, umat Islam akan tertinggal oleh zaman. Kira-kira kurang lebih begitulah yang disampaikan oleh Bapak Rudiantara, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebagai umat Islam yang cerdas, kita sudah sepatutnya memanfaatkan adanya era digital ini. Kita umat Islam harus melihat hal ini sebagai suatu peluang dalam menambah sarana belajar maupun mengajar ilmu agama, karena banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari adanya kemajuan teknologi ini, walaupun tidak dipungkiri juga ada beberapa mudarat yang terkandung di dalamnya. Salah satu contoh manfaat dari adanya era digital ini adalah para kiai atau ustadz atau guru yang ingin mengajarkan ilmunya bisa leluasa lagi dalam menjalankan dakwah mereka. Dan jika pada zaman dahulu mereka jika ingin mengajar, mereka harus bertatap langsung dengan murid-muridnya atau yang ingin diceramahi, dan juga harus bertemu langsung di suatu tempat seperti di masjid-masjid atau di tempat lainnya. Zaman sekarang berbeda, mereka bisa mengunggah ceramah-ceramah mereka, maksudnya merekam ceramah-ceramah mereka lalu mengunggahnya ke media sosial ataupun ke internet. Selain dalam bentuk video juga bisa dalam bentuk tulisan. Lalu setelah itu mereka mengunggahnya ke internet juga. Para orang umat muslim yang ingin belajar agama tidak perlu repot-repot lagi datang ke majelis-majelis ataupun harus bertatap muka langsung. Kini mereka bisa belajar ilmu agama lewat telepon genggam yang mereka miliki masing-masing. Bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah maupun saat sedang tidak di rumah. Namun alangkah baiknya jika memiliki waktu luang, kita seharusnya datang saja ke majelis-majelis daripada belajar lewat internet. Ini hanya dilakukan bila kita tidak punya waktu banyak saja. Namun dikarenakan mudahnya mengunggah sesuatu ke internet ini, artinya siapa saja bisa mengunggahnya. Maksud saya, belum tentu benar apa yang mereka unggah itu. Jadi kita sebagai umat Islam yang cerdas itu jangan langsung percaya atas apa yang kita lihat. Lebih baik jika kita melihat sesuatu tentang agama, kita harus melihat juga dari sumber-sumber lainnya dulu, apakah hal tersebut benar atau tidak. Dikarenakan saat ini banyak sekali paham-paham yang menyimpang dari agama Islam yang seharusnya, dan yang paling sering ini adalah paham-paham terorisme yang benar-benar sangat bahaya. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah memiliki bekal ilmu agama, sudah memiliki dasar,
akan tahu bahwa hal tersebut itu tidak benar. Tapi bagaimana jika orang yang melihat tersebut adalah orang yang sangat awam dengan ilmu agama, mereka tidak tahu apa-apa, dan mungkin saat melihat hal tersebut yang tidak dibenarkan tersebut, mereka akan langsung percaya begitu saja. Maka dari itu kita harus berhati-hati juga dalam belajar ilmu agama lewat internet ini. Uh, Jika kita belajar melalui internet ini dirasa benar dan baik, kita juga lebih baik men-share atau membagikan info tersebut kepada teman-teman atau keluarga atau orang terdekat kita agar manfaatnya tidak dirasakan oleh sendiri saja. Mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Sebaliknya, jika dirasa tidak benar dan menyimpang dari ajaran agama Islam, maka alangkah baiknya kita mereport atau melaporkan postingan tersebut. Mungkin bisa saja nanti akan dihapuskan postingan tersebut. Bijaklah dalam bersosial media, karena jika kita bijak, itu akan menambah ilmu pengetahuan tentang agama yang kita miliki. Dan sebaliknya, jika kita tidak bijak, asal percaya saja atau apa yang kita dengar atau kita lihat, itu akan berbahaya juga dengan pemahaman agama yang kita miliki. Sekian pemaparan materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.